Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Astika Cahyani, NIM 154 dari kelas NBS 6D. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya yang berjudul Nyakarkui Spesial Ceker Mercon. Struktur organisasi, bagian produksi ada saya sendiri, Astika Cahyani, kemudian bagian pemasaran ada Risma Febita Lestari, dan bagian keuangan ada Raisa Arismananda Wibowo. Kemudian pada rancangan eksekutif, nama usahanya Nyakarkui Spesial Ceker Mercon. Kemudian alamat usahanya di Masakan Mojosongo Boyolali. Usaha ini memiliki prospek perkembangan yang baik untuk kedepannya, karena ceker mercon menjadi salah satu makanan unik dengan olahan bumbu yang menarik. Apalagi saat ini banyak orang yang menggemari makanan dengan cita rasa yang pedas. Produk utama dari Nyakarkui ini adalah mercon tanpa tulang dan dilengkapi dengan lalapan segarnya, sehingga sangat menarik perhatian masyarakat untuk mengonsumsinya. Kemudian lanjut dalam pendahuluan. Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan akan masyarakat juga meningkat, seperti halnya dalam pemenuhan kebutuhan kuliner. Saat ini kuliner menjadi kegemaran tersendiri bagi masyarakat era sekarang. Terlebih lagi, makanan tersebut mempunyai keunikan dengan ciri khas yang berbeda. Pecinta makanan pedas saat ini banyak peminatnya, salah satunya yakni ceker mercon. Ceker ayam selama ini merupakan limbah dari daging ayam. Dengan sedikit pengolahan dapat diubah menjadi bahan pangan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Sajian ceker ayam memiliki cita rasa yang enak jika dibandingkan dengan olahan lainnya. Namun perlu diketahui bahwa Nyakarkui ini memiliki perbedaan tersendiri dengan usaha lainnya. Yang menjadi daya tarik tersendiri dari Nyakarkui ini merupakan yaitu menyajikan ceker mercon tanpa tulang, sehingga tidak perlu merasa ribet dalam makan ceker. Kemudian visi dan misi. Visinya menciptakan produk makanan unggulan yang halal, banyak diminati dan disukai oleh masyarakat. Kemudian misi menyajikan produk dengan kualitas terbaik yang dapat memberikan kepuasan konsumen. Kemudian yang kedua, mengembangkan produk ceker yang inovatif agar lebih digemari oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, mengutamakan kepercayaan dan kepuasan seorang pelanggan. Keempat, melakukan ajang promosi dengan memanfaatkan media sosial sekreatif mungkin. Kemudian yang terakhir, memaksimalkan usaha dengan tetap menjaga citra baik sebuah bisnis agar tetap menjaga kepercayaan yang dimiliki pelanggan. Kemudian masuk dalam analisis strategi. Analisis eksternal, analisis pelanggan. Sasaran pelanggan dari produk kami Nyakarkui adalah remaja atau dewasa yang menyukai kuliner pedas. Kuliner ini dapat dinikmati dimanapun dan kapanpun sekaligus cocok dijadikan sebagai lauk untuk makan nasi. Kemudian analisis kompetitor. Dalam menghadapi kompetitor, sudah menjadi tanggung jawab bagi pengusaha untuk tetap memberikan yang terbaik kepada pelanggannya dengan penyajian produk berkualitas baik, memberikan kepuasan kepadanya, serta melakukan inovasi-inovasi baru dalam menjalankan bisnis ke depannya. Kemudian analisis eksternal, analisis pasar, segmentasi pasar. Segmentasi dari produk Nyakarkui ini mencakup semua kalangan kelas masyarakat. Target pasar dari produk Nyakarkui ini semua kalangan yang pecinta kuliner pedas dan tidak mau repot dalam pembuatan lauk makanan. Positioning, banyaknya persaingan membuat kami selaku pengusaha terus berusaha mempertahankan cita rasa enak dan khas yang dimiliki oleh produk kami. Terkait harga yang kami tawarkan sangat bersahabat dan mudah dijangkau oleh seluruh kalangan. Kemudian analisis lingkungan, faktor ekonomi. Aspek ekonomi erat kaitannya dengan arah perekonomian, di mana suatu perusahaan beroperasi. Faktor sosial dan budaya. Sebagai salah satu sektor industri makanan kekinian, kuliner ini menjadi salah satu industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Kemudian faktor teknologi. Perkembangan teknologi mempermudah para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya, terkhusus dalam hal pemasaran. Kemudian faktor hukum. Setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mengurus surat izin edar produk, pendaftaran nama atau brand, dan memperhatikan prosedur-prosedur yang berlaku serta mendapatkan izin BPOM terlebih dahulu. Kemudian masuk ke dalam analisis internal. Kekuatan modal. Kekuatan modal kaitannya dengan modal dalam sebuah usaha. Modal usaha berasal dari penanaman modal bersama dari orang-orang yang berkepentingan dalam sebuah perusahaan dengan cara melakukan pengumpulan modal tiap anggota guna menjalankan bisnis ke depannya. Kemudian sumber daya manusia. Memiliki hubungan dengan orang yang terlibat
dalam keberlangsungan sebuah perusahaan. Perusahaan yang kami jalankan sudah melakukan pengamatan terhadap karyawan terkait kemampuan dalam produksi dan operasi, pemasaran, dan keuangan. Kemudian produksi atau operasional. Nyakerkui memiliki standar untuk setiap produk yang akan dipasarkan kepada para konsumennya, yaitu dengan memperhatikan bahan dan kualitas dari produk tersebut. Selain itu, penyajian dalam kemasan tetap menjaga keasliannya. Kemudian analisis SWOT. Kekuatan, harga terjangkau, bahan baku yang mudah didapatkan, kemudian kualitas dan mutu yang baik. Weakness, yang pertama kurangnya variasi produk, kemudian yang kedua tidak stabilnya harga cabai di pasaran, kemudian yang ketiga produk tidak tahan lama. Kemudian opportunity, peminat akan kuliner pedas cukup banyak. Kemudian yang kedua rencana lokasi strategis, yang ketiga bisa delivery order dan sistem COD. Kemudian trade, munculnya pesaing baru yang lebih inovatif dan kreatif. Kemudian yang kedua, banyak pesaing yang memiliki harga relatif murah dan mudah dijangkau. Rencana pemasaran, segmentasi pasar. Saat ini usaha Nyakerkui memiliki segmen pasar untuk semua kalangan masyarakat dengan kelas sosial bawah sampai kelas sosial atas. Usia yang dituju yaitu lebih dari 14 tahun. Kemudian penargetan atau targeting. Nyakerkui menargetkan khususnya untuk generasi milenial atau mahasiswa dengan karakteristik pemberi loyal, pendapatan kurang dari 1 juta, serta memiliki kesenangan terhadap makanan-makanan yang berselera pedas. Positioning. Banyaknya persaingan membuat kami selaku pengusaha terus berusaha mempertahankan cita rasa enak dan khas yang dimiliki oleh produk kami. Terkait harga yang kami tawarkan sangat bersahabat dan mudah dijangkau oleh seluruh kalangan. Kemudian strategi 4P. Yang pertama produk. Produk yang akan kami jual nantinya merupakan olahan ceker mercon dengan nama Nyakerkui. Produk ini merupakan olahan ceker dengan varian rasa yang pedas dan tanpa tulang. Kemudian yang kedua, place. Dalam penjualan produk ini mendistribusikan produk dalam marketplace yang disediakan, yaitu kiosjuara.com. Kami juga menjajakan produk di wilayah Surakarta, tempatnya di pinggir jalan yang kerap kali dilewati oleh pengendara motor. Kemudian price, harga setiap porsi dari ceker mercon ini kami patok dengan harga 15.000. Biaya tersebut disesuaikan dengan biaya produksinya. Kemudian yang keempat, promotion. Strategi promosi yang dilakukan dalam penjualan ceker mercon Nyakerkui ini melalui media sosial seperti WA, IG, atau sosial media lainnya. Kemudian rencana produksi dan operasi. Jenis produk. Produk akan kami buat adalah ceker mercon. Olahan ini berbahan dasar ceker yang dimasak menggunakan bumbu-bumbu tradisional sehingga memiliki cita rasa yang khas. Kemudian bahan baku terdiri dari ceker ayam, kemudian dan bumbu-bumbu rempah lainnya. Kemudian peralatan yang digunakan ada cobek, tabung gas, kemudian wajan dan sotel, kemudian kantong plastik dan styrofoam untuk saat produk jadi. Kemudian masuk ke dalam aspek keuangan. Yang pertama ada biaya tetap dengan total 460.000. Kemudian biaya variabel dengan total 500.000. Kemudian biaya lain-lain yang terdiri dari pemasaran, transportasi, dan kemasan dengan total biaya 150.000. Modal awal dengan total biaya 1.110.000. Kemudian total biaya per bulan yang terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, dan biaya lain-lain terdiri berjumlah 665.000. Kemudian ada perhitungan biaya pokok penjualan atau HPP. Nah, HPP ini merupakan pengeluaran atau beban yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung guna memproduksi barang dan jasa untuk kemudian diperjualbelikan atau digunakan sendiri. Komponen ini sangat penting dalam bisnis karena menjadi penentu jumlah laba atau rugi suatu usaha. Harga pokok penjualan sebesar 11.083, kemudian harga jualnya 14.000. Perhitungan keuntungan yang diperoleh pendapatan sebesar 5.250.000. Persentase laba dibagi modal dikalikan 100%, yaitu 78,9%. Nah, dari perhitungan di atas, maka payback period sebesar jumlah kebutuhan dana investasi dibagi dengan
Laba bersih per bulan 665.000 dibagi 5.250.000 sama dengan 0,12 bulan. Kemudian analisis titik impas BEP per unit. BEP variabel per unit 665.000 dibagi 60 PC sama dengan 1183. Kemudian BEP-nya biaya tetap dibagi harga jual dikurangi dengan biaya variabel diperoleh sebesar 158. Kemudian BEP dalam rupiah didapatkan dari biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi harga jual diperoleh sebesar 2.190.476. Kemudian ini merupakan lampiran dari produk-produk Nyekerkui. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.